Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Malam bersama Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih edisi Senin 7 Desember 2020. Dan malam ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba Tuhan Ibu Pendeta Rita Indrawati STH. Dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah malam ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan-Mu yang selalu nyata bagi kami. Kami berbahagia Tuhan karena pada saat ini kami akan menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami di saat kami membaca dan merenungkannya, sehingga firman ini akan mengambil bagian dalam hidup kami dan kami semua semakin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dalam, yang indah dalam hidup kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang kekasih, kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan, yaitu Yesaya pasal 35 pada ayatnya yang keempat. Yesaya 35 ayat keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Haleluya, amin. Tema yang saya pilih, ada pengharapan di dalam penantian. Saudara yang kekasih, mungkin kita pernah merasakan bagaimana berada di tempat antrian. Apa yang terjadi saudara-saudara? Bahwa di tempat antrian kita diajar bersama-sama untuk belajar mendahulukan orang yang ada di depan kita. Misalnya kita berada di tempat antrian ATM atau di tempat pesta. Perasaan kita kan ingin, saya mau maju, saya mau duluan ke depan. Tapi saudara-saudara tidak mungkin, karena di depan kita sudah ada orang yang lebih dahulu antri. Makanya kita belajar untuk sabar melihat keadaan ini. Kalaupun kita ingin ada cepat, mungkin ada urusan dan sebagainya, atau perut kita sakit, kita saudara-saudara harus tetap belajar untuk sabar, membiarkan orang lain ada di depan. Kalau kita berusaha untuk melambung, pasti semua mata akan tertuju pada kita. Ketika kita belajar antri, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita akan memahami bahwa ternyata belajar antri, kita juga belajar untuk menunggu giliran kita. Belajar menanti bagian kita. Ya,
itulah yang bisa dikatakan bahwa situasi di mana kita sekarang menanti kedatangan Tuhan. Nah, di dalam pembacaan kita ini Yesaya, saudara-saudara, diungkapkan bagaimana umat Tuhan berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Bangsa Asyur berusaha untuk memperluas kerajaannya, dan kemudian umat Tuhan ini berada dalam situasi di bawah penekanan bangsa Asyur. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan mereka berada dalam keadaan tawar hati. Mereka berada dalam kesesakan. Mereka berada dalam situasi terhimpit. Mereka berada dalam situasi di mana penderitaan itu terasa. Kadangkala kalau sudah berada dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, kita ini sudah mulai perlahan-lahan meragukan kasih Tuhan. Atau kadangkala kalau kita sudah berada dalam situasi seperti ini, kita kadangkala sudah mulai melihat Tuhan sayang tidak sama saya. Biasanya situasi-situasi itu membuat kita meragukan tentang kehadiran Allah. Nah, di tengah-tengah situasi mereka terhimpit, atau boleh dikatakan seperti berada di padang gurun, berada di padang kering, di mana mereka lesu, letih, lutut mereka tidak kuat lagi, mereka goyah. Di tengah-tengah situasi seperti itu, datanglah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesaya, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang. Ya, kuatkan hati kita, jangan takut. Allah akan datang. Allah datang untuk apa? Dalam pembacaan dikatakan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Di saat-saat akan dihimpit oleh bangsa Asyur, di saat-saat mengalami kesesakan, di saat-saat hati mereka tawar, ragu tentang cinta kasih Tuhan, maka datanglah berita dari Yesaya, kuatkanlah hati, jangan takut, lihatlah Allahmu akan datang. Kuatkan hati. Hati mesti dikuatkan, sebab dari dalam hati yang kuat, saudara-saudara, itu akan terpancar semangat. Jadi mesti kuat hati kita untuk menantikan Tuhan. Dan kalau Dia datang, Dia akan menyelamatkan kita. Situasi ini juga sama dengan kita. Saudara, kita berada di Minggu Advent. Kita menantikan Tuhan. Kita menanti. Menanti suasana di mana Tuhan akan datang, dan itu pasti. Menanti merasakan kelahiran Yesus dengan perayaan Natal, dan itu pasti kita akan hadapi. Dalam penantian seperti ini, kadangkala kita juga mulai meragukan Tuhan. Terlalu panjang Tuhan, terlalu lama antri Tuhan. Saudara, ya kalau kita jemu, kalau kita merasa lesu, kita letih, kita tidak tahan dengan penderitaan, kita merasa goyah, kita ragu cinta kasih Tuhan, ragu kemurahannya, ya makanya kita bisa menjadi orang yang hancur, putus asa, atau kita menjadi orang-orang yang letih, orang-orang yang merasa hidup hampa, tidak berguna dan sebagainya. Tapi saudara-saudara, kalau kita memegang perintah Tuhan ini, firman-Nya yang sangat indah, dikatakan bahwa kuatkan hati. Bahwa penderitaan itu bisa kita lewati kalau hati kita kuat. Janganlah takut. Bahwa kita berani menghadapi kesusahan, berani menghadapi situasi yang berat, karena kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Lalu dikatakan, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dia sendiri yang akan mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia sendiri yang akan datang membawa kita ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Makanya kita tidak usah takut, ragu menghadapi situasi ini. Ada pengharapan dalam penantian. Pengharapan itu besar, dan pengharapan itu pasti akan diwujudkan oleh Kristus. Yang penting sekarang, saudara-saudara, adalah persiapkan hati kita. Persiapkan diri kita bahwa kita siap
menyaksikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan. Dan kalau kita siap saudara-saudara, percayalah kita tidak akan menikmati suasana yang kurang nyaman. Tapi kalau kita siap menyambut Yesus akan datang, maka kita akan menikmati suasana yang penuh dengan kebahagiaan, ketenangan. Kristus akan datang kali kedua, nantikanlah Dia, milikilah pengharapan yang besar, peganglah janjinya, dan penantian kita tidak akan sia-sia. Tetapi penantian kita akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Janganlah takut Bapa Zakarias, aku utusan datang dari surga, ku membawa kabar bagimu. Itulah kata malaikat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada pengharapan yang kami miliki di dalam menanti kedatangan-Mu. Ada kekuatan yang kami miliki di dalam menyaksikan Tuhan akan datang dalam hidup kami. Biarlah pegangan ini Tuhan tidak membuat kami kendor, tetapi janji Tuhan, pengharapan yang ada itu membuat kami semakin semangat untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hidup kami semuanya kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami dengan baik, agar kami melewati hari demi hari dengan penuh sukacita. Berikanlah sukacita dalam suasana Advent ini, biar kami semua tetap memiliki pegangan yang kuat dari firman-Mu untuk terus menanti kehadiran Kristus dan pasti akan terjadi. Tuhan, Engkau juga memberkati semua rencana kehidupan kami, memberkati semua anak-anak kami, memberkati usaha kami. Kasih-Mu juga berlaku bagi jemaat-Mu, kasih-Mu berlaku bagi semua pelayan-pelayan-Mu, majelis bersama unit kerjanya, dan juga pengurus-pengurus OIG. Kasih-Mu juga berlaku dalam kehidupan bangsa dan negara kami, agar negara kami tetap aman, kondusif, agar kami semua boleh hidup dengan penuh ketenangan. Dan juga kami percaya kemurahan Tuhan akan membuat situasi pandemik ini akan berakhir. Biar kami tegar melewati masa pandemik ini. Terima kasih Bapa, peliharakan kami sepanjang malam ini. Kami akan membaringkan tubuh kami percaya kami akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Syukur kepada Tuhan atas firman yang boleh kita nikmati bersama malam hari ini. Demikianlah renungan malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.